Om Swastiastu. Hai pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Ita Agresia kembali menemani Anda pada edisi hari ini Panorama Antv Bali. Panorama Antv Bali kita masih dengan 3 segmen. Yang pertama itu dari Devdan Nusa Dua. Nah, untuk pemirsa yang berada dimanapun dan ingin berkunjung ke Bali, ingin menyaksikan Devdan yang ada di Nusa Dua, pementasannya ada selama seminggu, itu 4 kali. Dan yang serunya lagi, pemirsa yang datang ke sana atau pengunjung yang datang ke sana dapat berinteraksi dengan pemain yang hadir pada Devdan tersebut. Dan segmen kedua tidak kalah seru. Dengan segmen kita yang pertama dari Devdan, tentunya ada Pulau Penyu. Ini ada di Tanjung Benoa. Kalau dulunya masyarakat mengenal dengan Tanjung Benoa dengan Pulau Penyunya adalah pembantai penyu. Wow, ini berbeda dengan yang sekarang karena Pulau Penyu ini adalah pelestari penyu dan juga mendapatkan penghasilan karena menjadi daerah wisata yang diminati oleh wisatawan. Dan yang terakhir kita mau ke wisata kuliner, kita mau makan-makan, ada di Sate Plecing di Jalan Badak Agung dan Pasar. Seperti apa sate plecing yang enak banget khas Bali? Yuk kita sama-sama lihat liputan berikut ini. Pemirsa, kini Anda bisa menyaksikan beragam seni tradisional Nusantara. Tidak perlu jauh-jauh dari kawasan Kuta maupun Nusa Dua. Wisatawan yang kebetulan menginap di kawasan ini, Gedung Amphitheater Devdan akan menjadi pilihan bagi Anda untuk bisa menyaksikan show kesenian yang spektakuler dan tentunya berkesan. Ya, lokasinya di kawasan BTDC Nusa Dua. Dulunya, gedung ini milik Bari Tourism Development Center, namun kini ada badan pengelola khusus. Gedung pentas yang ada pada saat ini jauh berbeda dengan sebelumnya. Pemirsa, untuk menyaksikan berbagai pergelaran seni tradisional Nusantara di kawasan ini, Anda harus datang tiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Dalam seminggu, hanya 4 kali show dilaksanakan di Devdan ini. Lalu, apa saja sih show yang ditampilkan di Devdan? Nah, pemirsa, pentas seni tradisional yang ditampilkan di Devdan adalah tari-tarian tradisional dari 5 daerah di Indonesia. Ada seni tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, tari suku Dayak Bernoa atau Papua, hingga seni tari dari Jawa. Total ada waktu 1,5 jam untuk menyaksikan pentas show di Devdan Bali Nusa Dua. Menurut manajer marketing Devdan Nusa Dua, sebetulnya gedung pementasan ini baru diadakan dalam 4 tahun terakhir. Hal ini untuk memberikan tempat hiburan yang beragam bagi para wisatawan yang berlibur di kawasan Badung Selatan, khususnya Nusa Dua, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh untuk menyaksikan pementasan seni tradisional. Cukup dengan mengeluarkan uang 500.000 hingga 1 juta rupiah, Anda pun akan terpuaskan menyaksikan tarian 5 daerah di Devdan ini. Saya sebagai General Manager di Bali Nusa Dua Theater yang memproduksi Devdan Show. Kenapa setiap wisatawan yang ke Bali harus ke Devdan, harus ke Bali Nusa Dua Theater? Karena Devdan Show menunjukkan kayanya budaya Indonesia dengan 5 budaya besar di Indonesia, yang salah satunya adalah Bali, yang kemudian diikuti dengan Sumatera, Kalimantan, Papua juga ada, kemudian ada Jawa. Jadi 5 budaya besar itu mengangkat kebudayaan Indonesia dan mewakili Indonesia secara keseluruhan. Jadi mudah-mudahan dengan wisatawan datang ke Bali semakin lebih tahu, selain Bali juga lebih tahu mengenai budaya Indonesia secara keseluruhan itu tadi. Untuk tiket Devdan Show sendiri, kita punya tiket ada beberapa kategori harga, yaitu ada VIP, itu harganya 1 juta rupiah untuk domestik atau wisatawan lokal. Kemudian untuk A kategori itu 600.000, B kategori 450.000, dan ada Wings kategori itu 300.000. Seperti itu. Kemudian untuk Devdan sendiri berasal dari kata Deva dan Dana. Itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah anugerah dari Tuhan. Jadi kita bisa simbolkan bahwa kebudayaan Indonesia ini adalah anugerah
warisan yang harus kita lestarikan. Untuk show-nya Devdan itu di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu jam 19.30 WITA. Pentas seni tradisional di Devdan ini bagi pemirsa tidak semata menampilkan seni tari tradisional dari daerah Nusantara, tetapi juga akan diiringi dengan permainan lifting dan audio yang spektakuler. Penonton terasa dibawa ke alam kenyataan dan akan merasa ikut terlibat dalam pentas kali ini. Itu pun memang menjadi kebiasaan dari pentas tari di Devdan. Karena para penonton dalam segmen tertentu diberikan kesempatan untuk ikut tampil di panggung bersama penarinya. Nah, pemirsa, bagi pengunjung yang suka tari Bali, maka akan ditampilkan tarian kecak lengkap dengan alur cerita yang ada. Demikian pula untuk tari Jawa, sejumlah penari profesional siap menghibur penonton. Untuk tari khas suku Dayak dari Borneo juga akan ditampilkan dan dipastikan sangat menghibur. Sejumlah pengunjung mengaku puas dengan pentas tari Devdan. Selain lokasinya dekat dengan tempat mereka menginap, permainan lampu dan audio menjadi pelengkap kepuasan mereka menonton di Devdan ini. Kesan saya selama nonton Devdan ini menarik ya, karena dalam kurang lebih 1,5 jam kita bisa melihat berbagai macam tarian, bukan cuma dari Bali, tapi ada dari Kalimantan, Sumatera, Papua, sama Jawa. Itu dikemas jadi satu. Terus selain itu juga ada kombinasi-kombinasi dari seperti contemporary dance, terus modern dance. Jadinya unik aja sih. Kita kayak bisa mengekspor Indonesia dalam 1,5 jam aja gitu. Keren-keren. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Devdan? Mungkin ada tambahan apa? Tambahannya sih mungkin kalau bisa diperbanyak lagi ya, dari 4 daerah itu mungkin bisa diperbanyak lagi. Biarkan di sini kan, karena yang nonton kan bukan cuma dari domestik aja, dari tamu luar juga, biar walaupun mereka belum pernah ke sana, paling nggak adalah tahu gitu loh, Indonesia itu punya banyak gitu aja sih. Pertunjukannya luar biasa, amazing, sangat direkomendasikan untuk ditonton karena semuanya mengandung unsur dari Indonesia, budaya Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. So harus datang ke sini untuk menikmati pertunjukan. Dan saya rasa saya akan datang untuk beberapa kali lagi. Kawasan BTDC yang kini menjadi ITDC Nusa Dua ini memang menawarkan one-stop entertainment. Sekali datang untuk menginap di sejumlah hotel berbintang di dalam kawasan ini, para wisatawan pun dimanjakan dengan beragam tempat hiburan, sehingga Anda tidak perlu pergi jauh-jauh dari tempat Anda menginap. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di ANTV. Enggak, dia lapar.
Pemirsa, di sejumlah desa di Bali, khususnya di Bandung Selatan, dulunya terkenal sebagai pembantai penyu. Beberapa kegiatan di desa ini pasti menggunakan penyu sebagai sarana upacara dan juga konsumsi. Maklum saja, karena daerah ini dikelilingi laut sebagai kawasan pesisir pantai, sehingga banyak penyu yang ada di kawasan ini. Namun pemirsa, sejak beberapa tahun terakhir, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Penyu, kawasan Bandung Selatan, khususnya di Tanjung Benoa, predikat sebagai pembantai penyu bertahap mulai hilang. Kini, masyarakat pesisir Tanjung Benoa malah melestarikan penyu. Bahkan, kawasan pelestarian ini dikembangkan menjadi tempat wisata. Selain sebagai pelestari, mereka mampu mendapatkan penghasilan dari penyu karena banyaknya wisatawan yang datang. Di Desa Tanjung Benoa Bandung ini, terdapat 4 kelompok pelestari penyu. Mereka merupakan kerama adat di Tanjung Benoa yang tiap kelompok merupakan warga perbanjar setempat. Sebut saja kelompok Duliang Sari, ia melibatkan lebih dari 80 kerama sebagai anggota kelompok. Menurut Ketua Kelompok Nyoman Suade, kelompok ini awalnya merupakan nelayan Tanjung Benoa yang hidupnya dari mencari ikan di laut. Namun, perkembangan pariwisata, terutama berkembangnya wisata bahari, membuat para nelayan pun beralih profesi. Sebagian perahu nelayan digunakan mengangkut turis dan mengunjungi Pulau Pudut, tempat penyu dilestarikan. Akhirnya, tempat ini berkembang dan terus ramai dikunjungi sampai saat ini. Untuk masuk ke Pulau Penyu Pudut ini, pengunjung mesti menaiki perahu dari pantai timur Tanjung Benoa. Setelah di Pulau Penyu, pengunjung membayar uang masuk Rp10.000. Nah, setelah tiba di Pulau Penyu, para pengunjung bisa bebas berinteraksi dengan binatang yang tersedia. Nama saya Nyoman Suade. Saya sebagai Ketua Lapangan di Pelestarian Penyu Tanjung Benoa. Nama tempat ini Deluang Sari. Terus di sini cuma penariknya wisatawan cuma penyu sama binatang-binatang yang ada di sini. Juga ada tempat penetasan telur juga ada di sini dan anak-anak penyu teriak tukik itu juga ada. Terus juga ada untuk yang lebih besar juga ada di sini, dan juga ada binatang-binatang yang seperti burung, ular, yang lainnya juga ada seperti monyet juga ada ya, binatang yang lain. Terus cuma di sini penariknya dari wisatawan cuma penyu sama binatang-binatang aja. Tamunya datang dari water sport datang ke sini, cuma dia ada masuknya ke tempat ini, cuma dia beli tiket. Ya, beli tiket cuma Rp10.000 per orang untuk dewasa, dan anak-anak juga Rp5.000. Ya, untuk wisatawan yang banyak datang ke tempat pelestarian penyu, yang banyak adalah tamu-tamu kayak Taiwan, tamu Eropa juga ada, tamu domestik juga ada. Di sini mulai bukanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah pemirsa, di Pulau Penyu atau Pudut ini, pemirsa tidak saja bisa melihat dan memegang penyu, tetapi juga binatang-binatang lainnya. Mulai dari kelelawar, ular, burung, hingga hewan melata lainnya. Sebagai kawasan wisata konservasi, keberadaan Pulau Penyu Pudut ini memang dikelola desa adat setempat.
warga adat sangat melindungi kawasan ini tetap lestari hingga saat ini. Itu sebabnya mereka pun berharap kawasan yang merupakan milik Departemen Kehutanan ini tidak berubah sampai kapanpun. Selain turut melestarikan satwa langka, keberadaan Pulau Penyu ini mendatangkan efek secara ekonomi buat mereka. Para wisatawan pun sangat antusias berdatangan ke Pulau Penyu. Meski harus merogoh kocek untuk menyewa perahu nelayan, setiba di Pulau Penyu membuat pikiran mereka bisa segar dan puas karena mereka bisa melihat dan berinteraksi langsung dengan penyu-penyu langka. Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Hanki Melody, saya dari Batam. Senang sekali berwisata di sini ya. Istilahnya bisa refreshing ya di Pulau Dewata ini. Ya, hari ini saya berkunjung ke Pulau Penyu. Ya, salah satu tempat wisata yang begitu indah ya di Bali ya. Di sini kita semua bisa dilihat di Pulau Penyu ini, yaitu ya penyu yang paling kecil dan sampai penyu yang paling besar. Selain penyu, di sini ada burung maupun ular maupun kelelawar, segala macam binatang di sini ya. Senang sekali. Lalu orang-orang di sini semua ya istilahnya semua ya bagus banget orangnya semua ya. Nah pemirsa, bagi Anda yang belum memiliki tempat yang akan dikunjungi berwisata, Pulau Penyu di Pudut bisa menjadi alternatif utama. Selain keindahannya, Anda juga bisa turut membantu melestarikan penyu karena dana masuk ke kawasan ini juga sebagian digunakan untuk konservasi penyu. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat Disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New Itbulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New Itbulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Antv. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong mulu apa. Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan. Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Enggak, iyalah Pak.
bagi Anda yang pecinta kuliner Bali, kini tidak perlu khawatir karena susah untuk mendapatkannya. Kini, animo masyarakat untuk menu khas Bali sangatlah tinggi. Dimanapun ada warung menu khas Bali, kini mulai diburu para pecintanya. Tak terkecuali untuk warung Kadek yang berlokasi di Jalan Banda Agung, Renon, Denpasar. Nah pemirsa, di warung Kadek ini, Anda akan mendapatkan menu-menu yang sebelumnya sulit dicari karena kalah dengan menu modern. Sebut saja rujak kuah pindang, sate pelecing, rujak boni, es kolak, dan lain-lainnya yang bisa memanjakan lidah para penggemarnya. Warung Kadek ini memang terbilang baru di Renon karena belum terbilang setahun. Tapi jangan salah pemirsa, tiap hari ratusan orang akan datang ke warung Kadek ini. Tidak saja kalangan anak muda yang suka camilan berupa rujak dan sejenisnya, tetapi juga para orang tua. Demikian pula untuk kalangan yang datang, tidak saja yang menggunakan sepeda motor, tetapi kalangan bermodal. Mereka pun mau datang ke tempat ini karena selain harganya murah, juga lokasinya menyenangkan serta alami. Sebut saja Made Wakil, seorang pengusaha yang sengaja memilih makan siang di tempat yang asri dan teduh ini. Dia memilih sate pelecing dan jus buah untuk bersantap siang. Kata Made Wakil, menu yang ada di warung Kadek ini sangatlah pas di lidah, di samping itu harganya pun terjangkau. Saya namanya Pak Made Wakil, ya. Jadi saya makan di sini karena masakannya semua enak. Nasi campur, tipat kuah, termasuk rujak itu saya suka sering makan di sini dan harganya juga cukup murah. Iya, itu yang jadi saya tertarik ke sini untuk makan gitu, jam-jam siang seperti ini. Apa yang masih ada di sini, yaitu yang kita minta. Karena itu tadi, karena masakannya enak gitu ya. Jadi lengkap, dia ada rasa agak asin, ada manis, semua itu. Jadi pas di bibir saya, pas di mulut saya, di lidah saya seperti itu. Sehingga saya tertarik untuk makan di sini. Ya kalau di sini favorit saya tipat kuah. Ya, tipat kuah, setelah itu rujak. Nah, lalu jus, kalau minumannya jus seperti ini ya, apakah itu jus nangka atau jus pepaya seperti ini. Nah pemirsa, ternyata pengunjung yang datang tidak saja dari kalangan warga lokal Bali, tetapi juga warga luar Bali. Nah, seperti ibu-ibu dari Jawa Timur ini, mereka mengaku suka dengan menu khas warung Kadek karena pas lidah. Tidak itu saja, harganya pun tidak memberatkan kantong. Ini kan baru buka, jadi dari teman-teman dari yang sudah pernah ke sini, di sini enak. Nah, setelah saya coba, memang benar-benar enak. Harganya sesuai, ya rata-rata kan memang segitu harganya, dari rujak, sate, untuk makanan pelecing, tipat pelecingnya ya rata-rata segitu, enak dan bersih juga. Saya sering dari rujak dengan tipat pelecingnya, ya. Warung Kadek demikian sebutan favorit warung yang berlokasi di bawah rerimbunan pohon ini. Kenapa demikian? Ya, karena pengelolanya adalah Kadek Anggreni sesuai dengan tukang racik menu sekaligus pemiliknya. Menurut Kadek Anggreni, warung ini baru dibuka beberapa bulan di Renon. Jika sebelumnya warung miliknya ada di sebuah jalan gang sempit dan lokasinya pun kecil, kini pindah ke lokasi yang lebih luas, bahkan lokasinya strategis, berada di dekat pusat pemerintahan di Civic Center Renon. Lalu, apa sih yang menarik dari warung Kadek ini? Nah, kata Kadek Anggreni, yang paling favorit ternyata adalah sate pelecing. Tidak saja sate pelecing sapi, tetapi juga ayam dan pelecing babi. Selain itu ada juga tipat kuah, tipat cantok, rujak kuah pindang, hingga rujak serut. Saya
saya owner di sini. Nama saya Ibu Kade Anggreni. Dengan atas nama warung juga warung Ibu Kade, nama saya sendiri. Warung ini ya kami menyajikan khas makanan ya yang disukai anak-anak muda, pokoknya kalangan menengah ke atas, dari bawah juga gitu. Pokoknya harganya juga sangat standar, terjangkau dari kalangan yang bermacam-macam yang datang ke sini gitu. Tidak terlalu mahal, pokoknya terjangkau lah untuk kalangan anak-anak muda gitu. Kalau jenis makanan yang di sini ada sate kecing, ayam ada, sapi ada, babi pun juga ada. Terus ada tipat kuah, ada nasi campur, ada tipat plecing, ada tipat cantok juga. Kalau berkisar dari 8.000 sampai 15.000. Ya mungkin di samping rasa juga karena harga standar terjangkau itu aja mungkin. Karena kita jual makanan persaingan itu sangat ketat, apalagi sekarang makanan kayak gini menjamur. Orang pasti pilih yang mana rasanya enak dan harganya lumayan standar. Nah pemirsa, bagi pecinta kuliner khas Bali, ayo warung Kade ini bisa menjadi pilihan. Datang sekali mungkin belum cukup, karena umumnya pengunjung yang pernah datang sekali akan ketagihan untuk datang berikutnya. Selamat menikmati menu khas Bali ya pemirsa. Hai pemirsa, tidak terasa rasanya Heks 30 menit menemani kamu tentunya Panorama Antv Bali. Jangan lupa dan tungguin terus episode kita selanjutnya di Panorama Antv Bali. Dan saatnya sekarang saya Ita Agresya pamit undur, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.